Saudara-saudariku, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada semua orang. Dan keselamatan itu bukan milik khusus orang Yahudi, tetapi milik semua bangsa, milik semua orang yang percaya. Karena itu bagaimana caranya supaya orang bisa percaya? Tuhan berinisiatif, mengambil inisiatif utama untuk melakukan itu, yakni dengan menampakkan dirinya, dengan menunjukkan kemuliaannya kepada setiap kita, teristimewa kepada orang yang terbuka hatinya untuk dibimbing dan dituntun Tuhan. Karena itu saudara dan saudari, pada hari ini kita semua diajak untuk kembali menyadari bahwa Tuhan adalah terang sejati yang senantiasa menerangi hidup kita. Dia mengutus sang terang sejati untuk menyinari lorong-lorong kehidupan kita. Karena Tuhan adalah terang sejati, maka kita orang yang percaya kepadanya berpartisipasi dalam terang itu. Melalui cara hidup kita setiap hari, apa saja yang kita lakukan dan apa saja yang kita buat. Tutur kata, sikap, dan perbuatan nyata kita, itulah cara untuk berpartisipasi dalam menampilkan dan menghidupi terang yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan adalah terang sejati, maka dia senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita. Maka dalam banyak teks dikatakan Kristus sendiri adalah matahari sejati dalam kehidupan kita. Maka mari kita berpartisipasi di dalamnya. Kalau kita tidak bisa menjadi seperti matahari, jadilah seperti bulan. Kalau tidak bisa seperti bulan, jadilah seperti bintang. Andaikan itu pun tidak, maka kita diundang untuk menjadi seperti kunang-kunang malam, bukan kembang malam. Karena kunang-kunang senantiasa berkedip dalam kegelapan malam, yang memberikan isyarat bahwa ada cahaya di dalam kegelapan itu. Hari ini Yesaya mengajak orang Israel supaya bangkit untuk menjadi terang. Dan kemuliaan Allah telah terbit di atas mereka. Dengan mengajak dan mengingatkan mereka akan kebaikan Tuhan terhadap bangsa Israel, sekaligus membangkitkan harapan, membangkitkan optimisme yang mereka miliki, supaya senantiasa berjalan dalam terang Tuhan itu. Dan selanjutnya Paulus mengafirmasi bahwa semua kita yang percaya adalah ahli waris terang sejati itu. Menarik, dalam cerita Injil yang kita dengar pada hari ini, 3 orang dari Majus datang mau menyembah Yesus itu melalui petunjuk bintang. Mereka melihat di timur bahwa ada bintang yang telah terbit, mau menunjukkan bahwa ada raja baru yang telah lahir di Yerusalem. Tetapi mereka tidak tahu persis tempatnya. Ada beberapa hal menarik yang mau mereka tunjukkan kepada kita. Pertama, mereka bertanya. Mereka datang ke Yerusalem dan bertanya. Menyadari ketidaktahuan mereka, lalu mereka datang bertanya kepada orang yang benar supaya mendapatkan informasi yang tepat. Bertanya adalah awal pengetahuan. Dan di saat kita bertanya dan mendapatkan jawabannya, di saat itu pelan-pelan perubahan terjadi dalam diri kita, yakni kita mengetahui tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang kedua, yakni mereka bertanya pada orang yang benar. Mereka datang ke Yerusalem, bertemu dengan Herodes, karena dia adalah raja pada masa itu. Dan mereka bertanya tentang di mana raja yang baru lahir itu dilahirkan. Herodes terkejut karena dia tidak tahu tentang hal itu. Maka dia memanggil ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab untuk bertanya di manakah raja damai yang baru lahir itu. Kemudian mereka memberikan keterangan itu di Bethlehem. Setelah 3 orang dari Majus itu mendapat jawaban yang benar dan informasi dari orang yang benar, lalu mereka pergi untuk menyembah raja yang baru datang itu. Yang ketiga yakni mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Informasi yang diberikan oleh Herodes itu mereka dengar dengan saksama. Supaya apa yang mereka mau tuju, apa yang mereka mau lakukan itu bisa dilakukan dengan baik. Setelah mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan mendengarkan dengan serius, lalu mereka pergi ke Bethlehem untuk menyembah Kristus yang sudah lahir. Lalu yang keempat, mereka senantiasa mengikuti kata hatinya, senantiasa mengikuti suara hati.
Di saat mereka telah memberi persembahan mereka kepada Yesus, mereka berjalan pulang. Yang awalnya dipesan oleh Herodes, kalau kamu sudah menyembah raja yang baru lahir itu, tolong datang kemari kasih tahu, supaya saya juga pergi menyembahnya. Tetapi dalam mimpi itu diingatkan kepada 3 orang Majus itu, jangan kembali ke Yerusalem bertemu Herodes, tapi kamu mengambil jalan lain untuk pulang ke negerimu. Kata hati, suara hati, senantiasa membantu kita untuk mengalami kedamaian, sukacita dalam hidup setiap hari. Karena itu firm terhadap komitmen membuat suara hati kita menjadi semakin baik. Komitmen yang kita punya mestinya itu selalu dijaga, supaya senantiasa tidak mengaburkan nurani dan juga tidak mengaburkan pikiran kita. Lalu yang terakhir, yakni para Majus itu tahu memberikan pemberian yang benar kepada raja yang baru lahir. Pemberian mereka yakni emas, dupa kemenyan, dan kemudian mur. Semua itu mempunyai makna simbolik buat Yesus sang Raja Damai yang baru lahir itu. Emas adalah pemberian yang paling tepat untuk raja. Dan sebuah kehormatan kalau itu diberikan kepada raja. Dan kebetulan Yesus adalah Raja Damai yang akan memerintah dengan kasih, dengan cinta, dan dengan penuh kerahimannya. Kalau mereka memberi emas kepada raja, itu mau menunjukkan mereka tahu siapa yang sudah lahir itu. Lalu yang kedua, mereka memberikan kemenyan, mereka memberikan dupa. Itu simbol bahwa Yesus adalah seorang imam agung yang kemudian dalam hidupnya, tugasnya, yakni menguduskan dan membawa orang kepada keselamatan. Kemenyan senantiasa digunakan oleh para imam di bait-bait Allah untuk menguduskan kurban yang mereka bawakan. Itu juga yang sekarang selalu kita pakai di hari-hari raya besar dalam gereja. Kita memakai simbol itu kemenyan itu. Asapnya yang naik membumbung tinggi. Itu simbol permohonan kita untuk dinaikkan kepada Allah dan menguduskan korban yang kita persembahkan. Lalu mereka juga memberi mur. Itu minyak untuk mengawet jenazah. Itu simbol bahwa di masa yang akan datang Yesus juga akan meninggal. Sebelum ia dimakamkan, ia juga diminyaki dengan mur yang ada itu, bahwa Yesus juga akan mati, tetapi kemudian dia akan bangkit. Kalau ketiga orang Majus itu memberikan persembahan yang tepat dan benar, lalu apa persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan di zaman ini? Persembahan yang harus kita berikan yakni hidup kita sendiri. Seluruh tutur kata, sikap dan perbuatan setiap hari, apa adanya diri kita, itu yang kita persembahkan buat Tuhan. Dan juga kita persembahkan seluruh kesuksesan dan juga kegagalan kita buat Tuhan. Kesuksesan itu untuk menambah kegembiraan dan sukacita dalam hidup, dan kegagalan kita persembahkan supaya Tuhan mengubah kegagalan itu menjadi sarana berkat untuk kita belajar darinya dan memperbaikinya. Saudara-saudari, dalam keseharian kita memiliki predikat yang berbeda-beda. Sebagai orang tua misalnya, kita harus menunjukkan perhatian, cinta kasih, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Sebagai anak, kita harus mendengarkan apa yang orang tua katakan, mengikuti teladan-teladan baik yang mereka lakukan, dan belajar untuk mempersiapkan masa depan kita agar menjadi lebih baik. Sebagai romo, sebagai pastor, mestinya melayani dengan penuh sukacita dan kemudian senantiasa berjuang untuk hidup dengan kerasulan yang hidup. Dan sebagai umat, itu kita berjuang untuk menghidupi iman yang kita punyai dan senantiasa menjalani tanggung jawab yang kita punya teristimewa dalam kehidupan menggereja. Itulah persembahan-persembahan yang bisa kita berikan buat Tuhan. Karena ada saudara dan saudari, orang paginya ke gereja, tetapi sorenya dia ke dukun. Hari Seninnya dia ke Gua Maria, hari Selasanya dia ke peramal. Hari Rabunya itu dia mencintai, hari Kamis dia membenci. Hari Jumatnya dia mengimani, lalu hari Sabtunya dia mengingkari. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, maka sulit untuk kita mengalami damai dan sukacita dalam hidup. Itu semua disebabkan oleh satu hal, karena ada keterpecahan dalam diri kita.
Semoga dengan pesta penampakan Tuhan pada hari ini membantu dan menguatkan kita supaya terangnya senantiasa menyinari hidup kita sekarang dan selamanya.